Menantu saya dan orang tuanya membenci saya, menganggap saya tak layak berada di lingkaran mereka. Dalam perjalanan ke rumah mereka, saya berhenti untuk membantu memperbaiki mobil seorang wanita berusia 60 tahun, terlambat, dan tiba dengan pakaian kotor. Mereka mengusir saya seperti sampah dengan sikap merendahkan dan marah. Tapi kemudian wanita yang saya bantu tiba, dan apa yang dia katakan mengubah segalanya. Sebelum kita lanjut, silakan berlangganan saluran ini dan beritahu kami dari mana Anda mendengarkan di kolom komentar. Koran berkerut di antara jari-jari saya saat saya melipatnya kembali ke bagian olahraga. Pagi Sabtu kini punya ritme sendiri. Kopi mendingin di cangkir biru yang sudah retak. Keheningan membentang di dapur kecil saya seperti teman lama. Apartemen ini memiliki ketenangan khas yang muncul saat Anda sudah cukup lama hidup sendiri, hingga tak lagi mengharapkan tamu. 3 tahun sejak Siti meninggal, dan saya masih meletakkan koran di tempat dia biasa duduk. Dering telepon yang nyaring memecah keheningan seperti pisau. Tangan saya tersentak, membuat tetesan kopi berceceran di halaman obituari. Siapa yang menelepon jam 10.30 di hari Sabtu? Rina biasanya mengirim pesan dulu, dan beberapa teman yang tersisa tahu untuk tidak mengganggu kesunyian akhir pekan saya. Halo, Wira. Suara itu membawa dingin yang familiar. Menantu saya, Bima, dengan sopan santunnya yang tak pernah benar-benar menyembunyikan ketidaknyamanan. Ini Bima. Saya meluruskan tubuh di kursi kayu, kakinya berderit di lantai linoleum. Bima tak pernah menelepon, sama sekali. Komunikasi di antara kami selalu melalui Rina seperti air, mengalir di jalur paling mudah. Bima, semua baik-baik saja. Jeda panjang di ujung telepon, dipenuhi suara napasnya yang hati-hati. Rina bersikeras saya menghubungi Bapak untuk sesuatu. Kata-katanya berat, setiap suku kata diukur dan enggan. Ulang tahun Ibu malam ini. Perut saya mengerut. Ulang tahun Sari Dewi. Saya lupa, meski Rina sudah menyebutkannya beberapa minggu lalu. Cara Bima mengucapkan, bersikeras, jelas menunjukkan ini bukan idenya. Oh, begitu. Ibu ingin saya datang. Jeda lagi, kali ini lebih lama. Keluarga berkumpul jam 7. Klub Golf Bukit Pelangi. Bukit Pelangi. Tentu saja, tempat di mana parkir valet lebih mahal dari anggaran belanja mingguan saya, dan daftar anggur bagaikan bahasa asing yang dirancang untuk memisahkan yang layak dari yang tidak. Saya melirik dapur saya, piring-piring tak serasi yang kering di rak, kulkas yang berdengung dengan lagu mekanisnya, cangkir kopi tunggal yang jadi rutinitas pagi saya. Itu perhatian dari Rina. Ya, begitulah. Nada Bima menunjukkan perhatian bukanlah intinya. Pakaiannya bisnis kasual. Klub punya standar. Kata, standar, terasa seperti pukulan kecil. Tak cukup kejam untuk ditantang langsung, tapi cukup tajam untuk mengingatkan posisi saya di dunia mereka. Jari saya mengusap tepi cangkir kopi, merasakan bagian kasar tempat keramiknya retak. Saya akan datang. Baik. Jam 7 tepat. Mereka tak tahan reservasi. Sambungan terputus sebelum saya bisa menjawab. Saya memegang telepon di telinga sejenak, mendengar nada panggil yang stabil. Di luar, mesin pemotong rumput tetangga mulai menyala. Suaranya terbatuk-batuk seperti keluhan mekanis yang saya pahami. Bisnis kasual di Bukit Pelangi. Saya menunduk ke kaos Universitas Indonesia yang sudah pudar dan celana kerja saya. Pakaian di lemari kamar tidur saya tak pernah melihat klub golf selama bertahun-tahun. Mungkin tak pernah sama sekali. Tapi Rina akan ada di sana. Dan meski Bima menyampaikan undangan dengan dingin, Rina meminta saya hadir. Itu berarti sesuatu. Kopi sudah dingin saat saya duduk di sana. Koran terlupakan. Saya bangkit dari meja. Lutut saya protes karena gerakan tiba-tiba. Pukul 7 memberi saya waktu, tapi tidak banyak. Pertama, saya perlu pakaian yang layak. Lalu hadiah yang sesuai dengan ekspektasi Sari Dewi. Dompet saya di meja samping tumpukan surat kemarin. Saya membukanya, menghitung lembaran rupiah yang sudah usang di dalamnya, cukup untuk hadiah sederhana, meski takkan mengesankan keluarga Dewi.
Tapi ini bukan soal mengesankan mereka. Ini soal hadir untuk Rina saat dia membutuhkan saya di sana. Apartemen tiba-tiba terasa lebih kecil. Keheningannya kurang nyaman. Saya meraih kunci dari pengait di pintu. Bobotnya yang familiar terasa kokoh di telapak tangan. Toyota menunggu di tempat parkir. Setia seperti matahari terbit. Meski usianya sudah tua dan penuh goresan. Saatnya menjelajah ke dunia mereka. Hanya dipersenjatai kebanggaan keras kepala dan cinta seorang ayah. 20 menit kemudian, saya berdiri di depan lemari kamar. Air masih menetes dari rambut ke handuk di bahu saya. Mandi telah menghapus ketenangan pagi. Tapi tidak kata-kata Bima. Bisnis kasual di Bukit Pelangi. Terjemahan, jangan terlalu memalukan kami. Kemeja saya tergantung rapi. Sudah disetrika tapi usianya terlihat. Biru tua tampak paling aman. Cukup konservatif untuk menyatu. Cukup gelap untuk menyembunyikan kekurangan. Saya menariknya dari gantungan. Kainnya lembut karena sering dicuci. Siti dulu menyetrika kemeja saya dengan presisi militer. Setiap lipatan tajam seperti pisau. Kini saya mengelola dengan semprotan penghilang kerut dan gantungan hati-hati. Perjalanan ke Mall Citra Land memakan waktu 15 menit di lalu lintas Sabtu. Keluarga memenuhi SUV mereka. Anak-anak menggenggam daftar belanja untuk pesta ulang tahun dan aktivitas akhir pekan. Keluarga normal yang mungkin tak harus menavigasi ranjau ekspektasi sosial setiap kali berkumpul. Di dalam mall, kerumunan akhir pekan bergerak dengan tujuan. Ibu-ibu muda mendorong kereta bayi melewati etalase, sementara remaja berkerumun di stasiun pengisian daya ponsel. Saya mendapati diri saya mempelajari pembeli lain, bertanya-tanya mana yang akan cocok di Bukit Pelangi, dan mana, seperti saya, yang akan menonjol seperti noda minyak di sutra. Meja parfum Toserba menyambut saya lebih dulu. Aroma berlomba-lomba membuat mata saya berair. Wanita dalam seragam rapi menawarkan sampel dan saran untuk pelanggan yang tampak seperti bagian dari dunia Bima. Saya bergerak lebih dalam ke toko, melewati pajangan tas tangan yang harganya lebih mahal dari anggaran belanja bulanan saya. Bisa saya bantu cari apa? Pramuniaga muncul di samping saya. Senyumnya profesional tapi tulus. Usia pertengahan 40-an, cincin kawinnya memantulkan cahaya lampu. Tipe orang yang memahami kerja keras untuk hidup. Hadiah ulang tahun untuk ibu mertua anak saya. Ekspresinya sedikit berubah, membaca antara baris. Hubungan seperti apa yang Anda miliki dengannya? Pertanyaan cerdas. Rumit. Dia mengangguk, memahami lebih dari yang saya katakan. Kisaran harga 50–75 ribu. Ikuti saya. Kami bergerak menuju pajangan syal sutra dan perhiasan. Tak terlalu personal, tak terlalu murah. Wilayah aman untuk hubungan sulit. Dia mengeluarkan bingkai foto perak. Elegan, tapi tidak berlebihan. Pilihan klasik. Menunjukkan perhatian tanpa melampaui batas. Saya memutarnya di tangan. Merasakan bobotnya. Kokoh tapi tak mencolok. Label harganya bertuliskan Rp680.000. Lebih dari yang biasa saya keluarkan. Tapi ini bukan situasi biasa. Kenangan tiba tanpa peringatan. 3 tahun lalu, pertama kali saya bertemu Sari Dewi dan Parman Dewi. Rina bersikeras makan malam di restoran Italia dengan taplak meja putih dan pelayan berpakaian dasi kupu-kupu. Saya memakai kemeja terbaik, yang dipilih Siti untuk kebaktian gereja dan acara khusus. Wajah Sari saat Rina memperkenalkan saya masih terbakar jelas di pikiran. Kebingungan sesaat diikuti penyesuaian hati-hati saat dia menyadari ayah menantunya memperbaiki mobil untuk hidup. Jabat tangan Parman singkat, meremehkan, perhatiannya sudah beralih ke topik yang lebih aman. Ayah bekerja dengan tangannya, kata Rina, mencoba menjembatani jurang. Dia bisa memperbaiki apa saja. Betapa praktis, balas Sari. Jeda sebelum praktis berbicara banyak. Suara pramuniaga menarik saya kembali ke masa kini. Bapak, bingkainya. Saya ambil. Dia membungkusnya dengan hati-hati dalam kertas tisu, lalu memasukkannya ke tas hadiah kecil dengan pegangan pita.
Presentasi profesional untuk uang amatir. Di kasir, saya menghitung lembaran rupiah. Transaksi terasa lebih berat dari seharusnya. Berjalan kembali melalui mal, saya menangkap bayangan diri di jendela etalase. Kemeja bersih, celana disetrika, tas hadiah di tangan, mencoba berdandan untuk orang-orang yang sudah memutuskan saya tak pantas. Tapi ini bukan tentang mereka. Ini tentang Rina, tentang hadir saat keluarga membutuhkan, meski keluarga tak begitu menginginkan saya di sana. Toyota menyala pada percobaan kedua, mesinnya menetap pada ritme yang familiar. Saya meletakkan tas hadiah dengan hati-hati di kursi penumpang dan memeriksa jam dashboard. Pukul 12.40. Cukup waktu untuk pulang, ambil jaket, dan berangkat ke BSD dengan beberapa menit cadangan. Sore membentang seperti jalan menuju wilayah tak pasti. 2 jam di mobil untuk berpikir, mempersiapkan apapun yang menanti di Bukit Pelangi. Undangan dingin Bima bergema di pikiran, tapi di balik itu, saya mendengar sesuatu lain. Suara Rina dari makan malam pertama, mencoba mendamaikan dua dunia yang tak berminat bertemu di tengah jalan. Saya mengganti gigi dan menuju rumah. Tas hadiah bergoyang di setiap belokan. Dalam 40 menit, saya akan di jalan tol, membawa hadiah Rp680.000 sebagai penawaran damai menuju pesta ulang tahun yang damainya tampak tak mungkin. Tapi kadang hadir saja sudah cukup. Kadang itu harus cukup. Jalan tol Jakarta-Tangerang membentang seperti pita beton, memotong lahan pertanian Banten di bawah matahari sore yang melukis segalanya dengan warna emas. Saya sudah mengemudi 1 jam. Kontrol jelajah diatur pada 68 km per jam. Radio memutar musik rock klasik dengan volume rendah. Tas hadiah terikat aman di sabuk pengaman sisi penumpang. Penawaran damai saya untuk wilayah musuh. Lalu lintas bergerak stabil tapi tak padat. Arus tipikal sore Sabtu dari keluarga menuju rencana makan malam dan aktivitas akhir pekan. Saya memeriksa jam dashboard. Pukul 2 tepat, sesuai jadwal untuk tiba jam 4.30. Mungkin bahkan beberapa menit lebih awal jika kecepatan ini terjaga. Sebuah Mercedes muncul di depan seperti suar perak. Lampu darurat berkedip di bahu jalan tol. Mobil mahal yang mati total. Insting mekanik saya muncul sebelum otak selesai memproses pemandangan. Seseorang butuh bantuan. Saya mengurangi kontrol jelajah dan mengarahkan Toyota ke belakang sedan mewah itu. Seorang wanita berdiri di samping kap mesin yang terbuka. Rambut peraknya menangkap sinar matahari, mengenakan blazer biru tua yang mungkin lebih mahal dari pensiun bulanan saya. Dia tampak berusia sekitar 60-an, tenang meski dalam situasi sulit, tapi jelas tak berada di elemennya. Melangkah dari mobil saya merasakan angin jalan tol dan mendengar deru konstan lalu lintas yang lewat. Wanita itu mengamati kedatangan saya dengan penilaian hati-hati yang digunakan orang saat orang asing menawarkan bantuan di tempat terpencil. Masalah mobil. Saya berseru, tetap cukup jauh agar tak terlihat mengancam. Mesinnya mati begitu saja. Suaranya mencerminkan pendidikan dan kelas. Konsonan tajam yang berbicara tentang sekolah swasta dan klub golf. Semua lampu peringatan menyala sekaligus. Saya mendekat, tangan terlihat, bahasa tubuh terbuka. Saya Wira. Dulu bekerja sebagai mekanik profesional. Boleh saya lihat? Dia ragu, menimbang pilihan. Wanita sendirian di jalan tol memutuskan apakah mempercayai orang asing. Hati-hati yang cerdas. Lina Hartono. Dia mengulurkan tangan dengan efisiensi bisnis. Saya akan menghargai wawasan apapun yang Bapak miliki. Jabatannya kuat, penuh percaya diri. Tipe genggaman yang menunjukkan seseorang yang terbiasa membuat kesepakatan di ruang rapat yang penuh otoritas. Tapi saat ini, dia hanyalah pengemudi lain dengan mobil rusak. Apa yang terjadi tepat sebelum mobil mati? Suara aneh dari bawah kap, hampir seperti gesekan. Lalu pengukur suhu melonjak dan semuanya diam. Saya mengangguk. Sudah membentuk diagnosis. Kedengarannya seperti pompa air gagal. Saat mereka rusak, biasanya langsung total. Biasanya membawa sabuk serpentin juga.
Ekspresi Lina berubah dari khawatir menjadi lega hati-hati. Apakah itu bisa diperbaiki di sini? Tergantung kerusakan lainnya. Boleh saya ambil beberapa alat dari mobil saya? Dia melangkah ke samping, mengisyaratkan ke arah ruang mesin. Silakan. Perkakas darurat saya ada di bagasi Toyota. Kunci pas dasar, tang, selotip listrik, kabel jumper. 40 tahun memutar kunci pas mengajarkan saya untuk membawa kebutuhan pokok kemanapun saya pergi. Anda tak pernah tahu kapan seseorang akan membutuhkan bantuan. Kembali ke Mercedes. Saya menangkap Lina mempelajari mobil saya dengan rasa ingin tahu yang tak disembunyikan. Toyota berusia 10 tahun versus sedan mewah tahun ini. Kontrasnya tak luput dari kami berdua. Mari kita lihat apa yang kita hadapi, kata saya, mencondongkan tubuh ke ruang mesin. Teknik Eropa. Rumit di mana mobil Amerika tetap sederhana. Mahal di mana kendaraan domestik menggunakan alternatif lebih murah. Tapi mesin tetaplah mesin. Dan ini menceritakan kisahnya dengan jelas. Sabuk yang robek menggantung longgar. Cairan pendingin berceceran di mana-mana. Katrol pompa air bergoyang di porosnya. Kabar baik dan buruk. Saya umumkan, meluruskan tubuh. Kabar baik, saya mungkin bisa membuatnya berjalan lagi. Kabar buruk, ini akan memakan waktu. Lina memeriksa jam tangannya. Sepotong emas ramping yang menangkap cahaya. Berapa lama? 1,5 jam, mungkin 2. Asalkan saya bisa membuat perbaikan sementara. Wajahnya sedikit meredup. Jelas menuju suatu acara penting. Sama seperti saya. Alternatifnya adalah memanggil truk derek dan menunggu sampai Senin untuk suku cadang. Lanjut saya. Pilihan Bapak. Dia menoleh ke jalan tol yang kosong, lalu kembali ke saya. Apapun yang dia timbang, keputusan datang cepat. Jika Bapak bersedia mencoba, saya akan sangat berterima kasih. Apa yang perlu saya lakukan? Tetap menjauh dari sisi lalu lintas. Ini akan jadi kotor. Saya menggulung lengan baju dan menyelami ruang mesin. Tangan sudah gelap dengan kotoran jalan dan cairan pendingin. Pompa air akan perlu penggantian total akhirnya. Tapi perbaikan di jalan tol adalah tentang sampai ke rumah, bukan solusi permanen. Lina mengamati dari jarak aman saat saya melonggarkan sabuk yang rusak dan menilai rumah pompa. Bisa dilakukan, tapi hanya dengan susah payah. Tipe perbaikan yang memisahkan mekanik sejati dari pengganti suku cadang. Bapak melewatkan Sabtu sore untuk ini. Dia mengamati. Juga punya tujuan sendiri. Ya. Saya memutar kunci pas di sekitar baut keras. Tapi mobil tak menghormati jadwal sosial. Kemana Bapak menuju? Saya melirik dari mesin. Makan malam keluarga, pesta ulang tahun. Tak perlu detail tentang undangan enggan dan perang kelas. Semoga ini tak membuat Bapak terlambat. Kita lihat saja. Baut akhirnya menyerah dengan bunyi metalik. Bapak sendiri kemana? Sama, sebenarnya. Perayaan ulang tahun. Nada Lina menunjukkan ada komplikasi di sana juga. Dunia kecil. Kebetulan itu terasa aneh, tapi tak mustahil. Sabtu malam di Banten mungkin menyelenggarakan ribuan pesta ulang tahun. Namun, sesuatu dalam nadanya menunjukkan pertemuan dia mungkin sama menantangnya dengan saya. Saya kembali ke perbaikan, tenggelam dalam ritme akrab memecahkan masalah. Lepas bagian yang rusak, improvisasi dengan apa yang tersedia, buat bekerja cukup lama untuk sampai ke rumah. Pendekatan yang sama yang membawa saya melalui 40 tahun darurat otomotif orang lain. Waktu menyusut seperti biasa saat saya bekerja. Lalu lintas berdengung lewat. Matahari bergerak perlahan ke barat, dan tangan saya menemukan jalan melalui teknik Jerman, seperti memori otot, menavigasi wilayah yang familiar. 40 menit dalam perbaikan, keringat mulai terkumpul di bawah keras saya, meski angin Mei sejuk. Rumah alternator terlepas dengan klik memuaskan, mengungkap penyebab sebenarnya. Sikat aus dan bantalan macet yang akhirnya menyerah. Sudah berapa lama Bapak melakukan ini? Tanya Lina dari jarak aman di samping pembatas jalan.
Mulai saat saya 16 tahun, saya mengelap tangan dengan kain tua, memeriksa komponen yang gagal. 46 tahun, kurang lebih. Itu mengesankan. Kebanyakan orang seusia kita mulai melambat. Saya melirik, menangkap ekspresinya. Bukan merendahkan seperti keluarga Bima, tapi benar-benar penasaran. Mobil membuat saya jujur. Entah diperbaiki dengan benar, atau mereka tinggalkan Anda terlantar. Seperti milik saya tadi. Tepat sekali. Saya meletakkan alternator yang rusak di spatbor saya, meraih suku cadang-cadangan yang saya simpan di kit darurat. Untung saya kuno soal membawa suku cadang-cadangan. Lina mendekat, mempelajari komponen dengan minat, bukan ketidaksabaran. Bapak kebetulan membawa alternator cadangan. Ini dibangun ulang. Diambil dari tempat barang bekas bulan lalu. Dibersihkan di malam-malam sepi. Tak pernah tahu kapan akan dibutuhkan. Kebanyakan orang hanya akan panggil bantuan pinggir jalan. Kebanyakan orang tak tahu cara memperbaiki yang rusak. Saya menyelaraskan unit pengganti, memeriksa titik pemasangan. Saat ini, semua orang ingin semuanya dilakukan untuk mereka, bukan belajar melakukannya sendiri. Ada benarnya tentang kemandirian. Dia bersandar di pembatas jalan, jelas tak terburu-buru meski kami sama-sama tertekan waktu. Suami saya yang sudah meninggal sering bilang hal yang sama. Bidang berbeda, tapi prinsip sama. Saya menangkap nada lampau, pelunakan kecil dalam suaranya. Turut berduka atas kehilangan Bapak. Terima kasih. Sudah 5 tahun, tapi kadang terasa seperti kemarin. Memasang alternator baru ke posisinya, saya memahami rasa sakit itu. Kehilangan istri saya 3 tahun lalu. Kanker. Saya juga turut berduka. Nadanya membawa simpati tulus. Bukan sopan santun canggung yang biasa ditawarkan orang. Itu mengubah segalanya. Bukan. Mengubah cara Anda menghabiskan waktu. Itu pasti. Benang baut masuk dengan mulus. Presisi mekanis membantu mengesampingkan beban emosional. Membuat Anda berpikir tentang apa yang penting. Sebuah truk lewat dengan deru. Anginnya sebentar mengalahkan percakapan kami. Saat kebisingan mereda, Lina mengamati saya bekerja dengan perhatian yang menunjukkan minat nyata, bukan hanya pengamatan sopan. Bapak membuatnya terlihat mudah. Latihan 46 tahun. Saya memandu sabuk ke katrol baru, memeriksa ketegangan dengan jari. Sama seperti hal lain. Mulai dari yang Anda tahu, cari tahu yang tidak. Jaga tangan sibuk sementara otak memecahkan masalah. Itu sangat filosofis untuk perbaikan mesin. Saya terkekeh. Terkejut mendapati diri saya rileks meski tertekan waktu. Istri saya dulu bilang saya terlalu banyak berpikir tentang hal-hal sederhana. Mungkin dia benar. Mungkin memikirkan hal sederhana membuat kita waras. Sesuatu dalam nadanya menunjukkan dia juga memahami pemikiran rumit. Saya menoleh dari ruang mesin, mempelajari wajahnya, garis stres di sekitar matanya, tipe yang datang dari membuat keputusan yang memengaruhi orang lain. Acara ulang tahun apapun yang dia lewatkan, itu membawa beban lebih dari kewajiban sosial. Pertemuan malam ini, katanya, keluarga, rekan bisnis kebanyakan, meski kadang perbedaannya kabur. Dia memeriksa jam tanpa kecemasan jelas. Bapak sendiri, keluarga, mertua anak saya. Saya menjaga nada netral, menghindari komplikasi yang membuat 3 kata itu tak cukup. Bukan benar-benar lingkaran saya, tapi Anda hadir saat keluarga meminta. Terutama saat rumit. Lina mengangguk seolah memahami kewajiban keluarga yang melampaui zona nyaman. Koneksi itu terasa alami. 2 orang menavigasi hubungan yang menuntut lebih banyak kesabaran daripada kepuasan yang mereka berikan. Saya kembali ke pemasangan alternator, mengencangkan sambungan dengan tekanan stabil. Perbaikan hampir selesai, tapi sesuatu dalam percakapan membuat saya memperlambat langkah sedikit. Kapan terakhir kali saya mengobrol dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan, bukan menunggu giliran bicara?
Hampir selesai. Saya umumkan, meski bagian dari saya menyesali akhir dari kemitraan tak terduga ini. Bapak sangat baik. Rasa terima kasih Lina membawa kehangatan tulus. Saya tahu ini membuat Bapak terlambat. Kadang terlambat itu sepadan. Saya menguji ketegangan sabuk sekali lagi, puas dengan perbaikan. Siap melihat apakah ini berhasil. Dia meluruskan tubuh. Antisipasi dan kegugupan bercampur di ekspresinya. Siap. Saya naik ke kursi pengemudi Mercedes, kunci di tangan. Sore ini telah mengambil belokan tak terduga, berubah dari kewajiban keluarga yang terpaksa menjadi sesuatu yang lebih berharga, pengingat bahwa orang-orang baik masih ada di dunia, bahkan saat Anda menemukannya di tempat paling tak terduga. Kunci diputar, dan mesin langsung hidup, berjalan mulus dan stabil. Sukses. Lampu dashboard Mercedes menyala hijau, semua peringatan padam. Saya menginjak gas pelan, mendengar dengungan pelan alternator baru di bawah kap. Sempurna. Itu terdengar sangat berbeda. Lina mengamati, mendekat untuk mendengar harmoni mekanis. Seharusnya tahan setidaknya 100.000 kilometer lagi. Saya keluar, mengelap tangan dengan kain tua. Ingat untuk periksa ketegangan sabuk setiap beberapa bulan. Lina mengambil tasnya dari kursi penumpang, mengeluarkan dompet kulit. Berapa hutang saya? 2 jam kerja ahli plus suku cadang. Tidak ada. Bapak tidak berhutang apa-apa. Saya mulai mengumpulkan alat, menumpuk kunci pas di tempatnya. Senang bisa membantu. Wira, Bapak serius. Bapak sudah menyisihkan seluruh sore Bapak. Menggunakan peralatan Bapak sendiri, alternator Bapak sendiri. Kadang orang butuh bantuan. Itu saja. Dia berdiri memegang dompet, jelas berjuang dengan penolakan saya. Setidaknya biarkan saya bayar suku cadangnya. Alternator itu pasti ada harganya. Rp150.000 di tempat barang bekas. Saya punya lebih banyak dari yang akan pernah saya gunakan. Saya menutup kotak alat dengan klik memuaskan. Lagi pula, apa yang diberikan akan kembali. Ini terasa salah. Percayalah, ini tidak salah. Lina perlahan mengembalikan dompet ke tasnya, tapi ekspresinya menunjukkan percakapan belum selesai. Kalau begitu, setidaknya beri saya nomor telepon Bapak. Saya ingin tetap berhubungan. Itu mengejutkan saya lebih dari seharusnya. Yakin? Sangat yakin. Jarang bertemu orang yang benar-benar baik. Saya mengeluarkan ponsel dari saku belakang, model lama yang melakukan apa yang seharusnya dilakukan telepon tanpa kerumitan yang tak perlu. Berapa nomor Bapak? Dia menyebutkan nomor dengan hati-hati saat saya memasukkan angka, lalu langsung meneleponnya untuk mengonfirmasi. Teleponnya berdering dengan musik klasik, sesuatu yang elegan yang tak saya kenali. Lina Hartono, saya berkata, menambahkan informasi kontaknya. Sekarang Bapak ada di telepon saya, dan saya ada di telepon Bapak. Dia tersenyum, ekspresi paling santai yang saya lihat darinya. Wira Santoso, malaikat jalan tol. Cukup Wira saja. Kami berdiri sejenak, keduanya menyadari bahwa kemitraan tak terduga kami berakhir. 2 jam bersama telah menciptakan sesuatu yang tak kami duga. Persahabatan tulus yang terjalin melalui percakapan bersama dan saling menghormati. Saya benci memotong ini, tapi saya benar-benar harus bergerak, kata Lina, memeriksa jam tangannya. Saya sudah sangat terlambat. Pengingat waktu menghantam saya seperti air dingin. Terlambat. Jadwal saya yang direncanakan dengan cermat telah lenyap ke dalam bantuan pinggir jalan. Ya, saya juga. Saya memaksa nada santai. Kemana Bapak menuju, kalau boleh tahu? Daerah BSD. Bapak. Jantungan saya melonjak. BSD juga, sebenarnya. Dunia kecil. Kami mungkin bertemu di jalan. Dia mengulurkan tangan untuk jabat tangan terakhir. Terima kasih tak cukup untuk apa yang Bapak lakukan hari ini. Genggamannya kuat, hangat,
Bertahan sedikit lebih lama dari yang perlu. Jaga diri, Lina. Bapak juga, Wira, dan saya serius soal tetap berhubungan. Saya mengamati dia masuk ke kursi pengemudi, menyesuaikan kaca spion dan memeriksa instrumen seperti seseorang yang benar-benar khawatir tentang keandalan mekanis. Mercedes mendengkur puas. Setiap sistem berfungsi sesuai desain. Dari mobil saya mengambil tas hadiah berisi bingkai foto perak Sari Dewi. Pegangan pitanya sudah layu karena panas sore, tapi hadiahnya sendiri tetap utuh. Setidaknya saya tak akan tiba dengan tangan kosong, meski tiba dengan sangat terlambat. Jendela Lina turun saat dia bersiap bergabung ke lalu lintas. Berkendara aman. Bapak juga, dan hubungi kalau ada masalah mobil lagi. Saya akan, dan Wira, terima kasih lagi untuk semuanya. Dia bergabung ke arus lalu lintas dengan percaya diri. Mercedes menyatu mulus di antara kendaraan lain menuju barat ke BSD. Saya menunggu sejenak, mengamati lampu belakangnya lenyap ke dalam arus stabil pelancong Sabtu sore. Ponsel saya bergetar dengan pesan teks. Nomor Lina muncul di layar. Kebaikan Bapak mengembalikan kepercayaan saya pada manusia. Terima kasih. Saya membalas cepat. Senang bisa membantu. Perjalanan aman. Menyalakan mesin sendiri, saya merasakan campuran aneh antara kepuasan dan kecemasan. Sore ini telah mengambil belokan tak terduga, berubah dari kewajiban keluarga yang terpaksa menjadi sesuatu yang benar-benar berarti. Lina Hartono, orang asing 2 jam lalu, kini seseorang yang saya harap akan bertemu lagi. Tapi pesta keluarga Dewi menjulang di depan, dan saya kini sangat terlambat. Undangan dingin Bima bergema di ingatan saat saya bergabung ke lalu lintas, mengikuti rute yang sama yang diambil Lina beberapa saat sebelumnya. 1 jam kemudian, saya memasuki perumahan Bukit Pelangi, di mana setiap halaman tampak dirawat secara profesional, dan setiap jalan masuk memamerkan kendaraan yang lebih mahal dari gaji tahunan kebanyakan orang. Rumah keluarga Dewi berdiri di ujung jalan buntu seperti monumen kehidupan sukses. Bata kolonial 2 lantai, jendela teluk berkilau, lanskap yang layak ada di majalah. Saya memarkir Toyota saya di belakang deretan mobil mewah. BMW, Mercedes, Lexus, Audi, Camry saya yang berusia 10 tahun tampak seperti tersesat di lingkungan yang salah. Tas hadiah ada di samping saya. Pegangan pitanya kini benar-benar layu. Bingkai perak di dalamnya tiba-tiba terasa tak memadai untuk pameran kekayaan ini. Berjalan di jalan masuk melengkung, saya menangkap bayangan diri di jendela mobil yang diparkir. 2 jam kerja mesin di pinggir jalan meninggalkan bekas. Noda minyak di kemeja, kotoran di bawah kuku meski sudah dibersihkan cepat, rambut acak-acakan karena angin jalan tol. Bukan bisnis kasual menurut standar Bukit Pelangi. Bel pintu berbunyi dengan nada klasik. Mungkin lebih mahal dari tagihan listrik bulanan saya. Melalui panel kaca, saya bisa melihat gerakan, mendengar gumaman percakapan dan denting gelas. Pesta berjalan lancar tanpa saya. Sari Dewi membuka pintu sendiri, dan ekspresinya berubah melalui beberapa tahap dengan cepat. Terkejut, menilai, kengerian yang nyaris tak disembunyikan. Dia memerhatikan penampilan saya dengan pandangan yang disediakan untuk kejutan tak menyenangkan. Wira, bukan sapaan, lebih seperti mengonfirmasi diagnosis yang tak diinginkan. Bu Dewi, maaf saya terlambat. Selamat ulang tahun. Saya menawarkan tas hadiah, yang diterimanya dengan ujung jari, seolah khawatir terkontaminasi. 2,5 jam terlambat. Sebenarnya, harus membantu seseorang dengan masalah mobil. Saya mengerti. Nadanya menunjukkan dia melihat banyak. Tak ada yang menguntungkan. Bima, tamu Bapak sudah tiba. Jeda sebelum tamu membawa cukup dingin untuk membekukan Sungai Ciliwung. Dia melangkah ke samping, membiarkan saya masuk ke foyer dengan jelas enggan. Interior mengonfirmasi janji eksterior. Lantai marmer, lampu gantung kristal, karya seni yang mungkin lebih mahal dari mobil saya. Bima muncul dari ruang tamu, gelas anggur di tangan, dasi terikat sempurna, setiap rambut di tempatnya. Matanya menyapu penampilan saya dengan kekecewaan yang sama seperti ibunya.
Bapak akhirnya datang. Dia berhasil membuatnya terdengar seperti tuduhan. Kami mulai khawatir ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Seseorang butuh bantuan. Oh, begitu. Dia menyesap anggurnya, jelas berjuang dengan cara menangani kehadiran saya. Yah, Bapak di sini sekarang. Rina muncul dari dapur, cantik dalam gaun biru tua yang mungkin lebih mahal dari pensiun mingguan saya. Wajahnya berseri saat melihat saya, lalu meredup saat menyerap kondisi saya. Ayah, saya sangat khawatir. Dia memeluk saya meski saya berantakan. Gesturnya hangat melawan sambutan dingin dari mertuanya. Ayah baik-baik saja. Saya baik, sayang. Hanya sedikit kotor membantu seseorang yang mobilnya mogok. Ekspresi Sari menunjukkan bahwa kotor adalah sesuatu yang tak dilakukan orang terhormat. Mungkin Bapak ingin menyegarkan diri. Kamar kecil ada di... Dia baik-baik saja seperti adanya. Suara Parman Dewi memotong foyer saat dia bergabung dengan perkumpulan canggung kami. Di mana istrinya menggunakan dingin, dia lebih suka penolakan blak-blakan. Tak ada gunanya berpura-pura ini sesuatu yang bukan. Wajah Rina memerah. Parman, tolong. Tolong apa? Suara Parman membawa otoritas seseorang yang terbiasa ditaati. Kami seharusnya menyambut dia yang tampak seperti baru merangkak keluar dari bawah mesin, saat kami menghibur rekan bisnis sejati. Penekanan pada sejati terasa seperti pukulan fisik. Saya merasakan perasaan baik dari membantu Lina, mulai menguap di bawah beban penilaian kolektif mereka. Hanya masalah mobil, kata Rina pelan. Ayah membantu seseorang. Tentu saja dia melakukannya. Senyum Sari bisa memotong kaca. Betapa khas. Bima berdehem, jelas tak nyaman dengan ketegangan yang meningkat, tapi tak mau membela saya. Mungkin kita semua sebaiknya. Sebaiknya apa? Suara Parman membawa otoritas seseorang yang terbiasa ditaati. Berpura-pura ini normal. Bahwa muncul seperti mekanik garasi ke pesta ulang tahun adalah perilaku yang bisa diterima. Saya membuka mulut untuk menjawab, tapi Rina melangkah di antara kami. Kesetiaannya kepada saya berperang dengan keinginannya menjaga kedamaian dalam pernikahannya. Dia tidak tahu akan memperbaiki mobil hari ini, katanya putus asa. Hal-hal ini terjadi. Hal-hal ini, ulang Sari, terjadi pada tipe orang tertentu. Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap dari kebakaran rumah. Tak mungkin diabaikan dan sama tak mungkinnya ditarik kembali. Bergerak menuju ruang tamu terasa seperti masuk ke wilayah musuh. Para tamu memalingkan kepala saat kami lewat. Percakapan terhenti di tengah kalimat saat mereka menyerap penampilan berantakan saya di antara para hadirin yang terawat sempurna. Gelas kristal menangkap cahaya. Makanan pembuka elegan menghiasi nampan perak. Dan semua orang mengenakan pakaian yang mungkin lebih mahal dari pensiun bulanan saya. Saya mendapati diri berdiri di tengah ruangan seperti pameran. Sadar bahwa setiap mata mengevaluasi kemeja bernoda minyak dan celana jeans kotor saya terhadap latar belakang meja marmer dan furnitur impor. Kue ulang tahun ada di meja makan. 3 lapis kesempurnaan profesional yang membuat bingkai hadiah Rp680.000 saya tampak menyedihkan dibandingkan. Yah, Sari mengumumkan ke ruangan dengan presisi teatrikal. Karena Wira akhirnya berkenan hadir, mungkin kita bisa mulai perayaan ulang tahun. Kata-katanya membawa cukup racun untuk meracuni mangkuk punch. Beberapa tamu bergeser tak nyaman, menyadari ketegangan yang berderit di atmosfer formal. Saya bergerak menuju kursi kosong, berpikir untuk menyatu dengan tenang ke dalam perkumpulan, tapi suara Sari memotong ruangan seperti pisau. Oh, saya kira tidak. Seluruh pesta membeku. 20 pasang mata beralih ke arah kami, menyaksikan apa yang akan terjadi. Jika Bapak tak bisa berpakaian seperti manusia, lanjutnya, suaranya meninggi untuk memastikan setiap tamu mendengar, maka jangan duduk di meja bersama manusia. Keheningan yang menyusul absolut, bahkan musik jazz latar belakang seolah berhenti karena kaget. Wajah Rina memucat, tangannya bergerak tanpa sadar ke tenggorokan. Ibu Sari, itu ayah saya. Suara Rina pecah karena putus asa.
Ayah Bapak, tambah Bima dengan kekejaman yang dihitung. Yang tampaknya berpikir pesta ulang tahun adalah tempat yang tepat untuk memamerkan pakaian hobinya. Saya merasakan panas naik di dada. Kepercayaan diri sore ini dari membantu Lina bertarung melawan tahun-tahun penghinaan yang terkumpul. Di sekitar kami, tamu berpura-pura memeriksa minuman mereka sambil berusaha mendengar setiap kata. Ganti ke pakaian yang beradab. Suara Parman membawa otoritas seseorang yang terbiasa ditaati, atau pulang. Kami tak mampu memiliki pameran seperti ini di perayaan kami. Jeda sebelum pameran terasa seperti pukulan fisik. Saya memandang sekitar ruangan pada wajah-wajah yang bercampur antara malu dan rasa ingin tahu. Orang-orang baik yang tak nyaman menyaksikan penghinaan publik, tapi terlalu sopan untuk campur tangan. Rina melangkah di antara saya dan orang tua suaminya. Suaranya gemetar. Tolong jangan lakukan ini. Dia membantu seseorang yang mobilnya mogok. Itulah dia. Dia membantu orang. Tepat sekali masalahnya. Senyum Sari bisa memotong kaca. Beberapa orang tak memahami batasan yang pantas. Saya memikirkan Lina, terlantar di jalan tol, bersyukur atas bantuan dari orang asing. Kenangan akan penghargaannya yang tulus sangat kontras dengan kekejaman elegan ini. Dia berterima kasih karena saya rela kotor untuk membantunya. Orang-orang ini ingin menghukum saya untuk hal yang sama. Tahu apa? Kata saya pelan. Suara saya terdengar meski volumenya rendah. Bapak benar sekali. Mata Rina melebar karena panik. Ayah, jangan. Beberapa orang tak memahami batasan yang pantas. Saya menatap langsung ke Sari, lalu ke Bima, lalu ke Parman. Beberapa orang berpikir uang membuat mereka lebih baik dari manusia lain. Atmosfer ruangan berubah. Tamu-tamu menyadari bahwa hiburan telah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Beberapa orang, lanjut saya, suara saya stabil meski kemarahan membara di dalam. Lupa bahwa karakter tak bisa dibeli. Wajah Sari memerah. Berani-beraninya Bapak. Saya berani karena seseorang perlu mengatakan kebenaran. Saya merogoh saku, mengeluarkan kunci. Bapak ingin saya pergi? Baik. Tapi ingat momen ini saat Bapak bertanya-tanya mengapa orang baik menghindari Bapak. Rina bergerak mendekat, air mata mulai terbentuk. Ayah, tolong jangan pergi. Ini persis seperti adanya. Sayang. Saya menyentuh bahunya dengan lembut. Dan kamu pantas mendapat yang lebih baik dari ini. Saya berbalik menuju foyer. Martabat saya utuh meski mereka berusaha menghancurkannya. Belakang saya mendengar suara Sari meninggi dalam kemarahan. Bima bergumam tentang perilaku khas, dan tangis pelan Rina. Bel pintu berbunyi melalui rumah. Nada klasiknya memotong atmosfer beracun seperti musik dari dunia lain. Melalui jendela depan, saya menangkap sekilas ket perak dan lekuk elegan. Napas saya tersendat. Mercedes, sedan mewah yang sama yang saya perbaiki selama 2 jam di jalan tol, kini ada di jalan masuk keluarga Dewi seperti doa yang terjawab. Pintu mobil ditutup di luar, suara mahal, tipe yang berbisik tentang teknik berkualitas dan investasi besar. Langkah kaki mendekat di jalan masuk melingkar. Tumit percaya diri berdenting di batu impor. Lina Hartono muncul di pintu depan. Terlihat melalui panel kaca seperti penampakan penuh keanggunan dan ketenangan. Dia tampak persis seperti yang saya ingat. Rambut perak ditata sempurna, blazer biru tua rapi, membawa diri dengan otoritas tenang seseorang yang terbiasa dihormati. Bima bergerak menuju pintu masuk. Gelas anggurnya sedikit gemetar di tangan. Itu pasti investornya. Selesai Parman, suaranya tegang dengan kepanikan tiba-tiba. Perut saya terasa jatuh saat pemahaman menghantam seperti pukulan fisik. Lina, pesta ulang tahun, pertemuan yang sama yang dia sebutkan di jalan tol, tentu saja. Wajah Sari memucat. Matanya melesat antara saya dan sosok yang mendekat. Dia datang lebih awal. Kami tidak mengharapkan. Pintu terbuka sebelum Bima bisa mencapainya. Lina melangkah masuk dengan percaya diri alami. Pandangannya menyapu foyer elegan sebelum mendarat pada kerumunan orang di ruang tamu. Saat matanya menemukan saya,
Seluruh wajahnya berseri dengan kesenangan tulus. Wira, suaranya melintasi ruang dengan kehangatan tak salah lagi. Sungguh kejutan yang menyenangkan melihat Bapak di sini. Dia bergerak mendekati saya dengan keanggunan seseorang yang benar-benar senang bertemu teman lama. Keluarga Dewi berdiri membeku. Pikiran mereka jelas berlomba untuk memahami koneksi tak terduga ini. Lina. Saya merasakan senyum pertama saya dalam beberapa jam. Dunia kecil. Bukankah begitu? Dia mencapai saya, dan untuk sesaat, penghinaan sore ini seolah memudar. Bagaimana perjalanan Bapak selanjutnya? Saya harap Bapak tidak terlalu terlambat untuk acara keluarga. Di belakangnya, saya mengamati ekspresi Sari berputar melalui kebingungan, pengenalan, dan kengerian yang meningkat. Gelas anggur Bima berhenti bergerak sepenuhnya, menggantung di tengah jalan ke bibirnya. Parman tampak seperti seseorang yang baru diberitahu izin bangunannya dicabut. Acara keluarga saya ulangi, ironinya tak hilang dari saya. Sebenarnya, ini dia. Alis Lina terangkat karena terkejut. Benarkah? Sungguh menyenangkan. Apa kemungkinannya? Dia berbalik untuk memasukkan keluarga Dewi dalam senyumnya, dan saya mengamati mereka berjuang antara permusuhan alami mereka terhadap saya dan kebutuhan putus asa untuk mengesankan dia. Bu Hartono, Parman berhasil berkata, suaranya tercekik dengan keceriaan yang dipaksakan. Selamat datang di rumah kami. Kami sangat tersanjung Bapak bergabung dengan kami untuk perayaan ulang tahun Sari. Kesenangan sepenuhnya milik saya. Nada Lina tetap anggun, tapi saya menangkap jeda kecil saat dia menyerap atmosfer tegang. Saya harap saya tidak mengganggu sesuatu yang penting. Sari melangkah maju, transformasinya dari tuan rumah yang merendahkan ke penyokong yang memuji begitu cepat, hingga hampir komik dalam situasi lain. Sama sekali tidak. Kami hanya menyambut Wira ke pesta. Sungguh menyenangkan. Senyum Lina tetap stabil, tapi matanya sedikit tajam. Wira sangat menyelamatkan saya sore ini. Mobil saya mogok di jalan tol, dan dia menghabiskan berjam-jam membuat saya kembali ke jalan. Menolak menerima pembayaran apapun. Bisa Bapak bayangkan. Keheningan yang menyusul sangat mendalam. Setiap mata di ruangan bergerak antara Lina dan saya. Tamu dan keluarga sama-sama mencoba memproses wahyu ini. Wajah Rina menunjukkan harapan yang muncul, sementara keluarga suaminya tampak seperti menyaksikan mimpi buruk terburuk mereka terungkap secara langsung. Berjam-jam. Suara Bima sedikit retak. Setidaknya 2 jam. Konfirmasi Lina dengan ceria. Saya benar-benar terlantar sampai Wira berhenti untuk membantu. Kebaikan seperti itu jarang terlihat saat ini. Parman berdehem. Insting bisnisnya bertarung dengan kepanikan yang meningkat. Ya, Wira memang sangat membantu. Kata, membantu, keluar seperti dia mengakui cacat karakter. Kepala Lina sedikit miring. Radar sosialnya jelas menangkap arus bawah yang dia tak pahami. Apa semua baik-baik saja? Sepertinya ada ketegangan di udara. Ya. Bima melangkah maju. Gelas anggurnya gemetar dalam genggaman. Kami sedang mendiskusikan pakaian yang pantas untuk perayaan ini. Pakaian? Alis Lina sedikit terangkat. Maksud Bapak, pakaian yang Wira kenakan. Suhu ruangan seolah turun beberapa derajat. Setiap tamu berhenti berpura-pura tak mendengarkan. Percakapan mereka mati saat mereka mengamati wanita elegan ini mempertanyakan tuan rumah mereka. Pakaian yang dia kenakan saat memperbaiki mobil saya sore ini. Lanjut Lina, suaranya membawa kualitas baru yang belum saya dengar sebelumnya. Otoritas tenang yang menuntut perhatian. Pakaian yang kotor karena dia menghabiskan 2 jam membantu orang asing di jalan tol. Parman berdehem. Insting bisnisnya berjuang melawan kepanikan yang meningkat. Bu Hartono, Bapak harus memahami. Kami menjaga standar tertentu. Standar. Lina mengulang kata itu seperti memeriksa sesuatu yang tak menyenangkan. Apa sebenarnya yang Bapak katakan kepada Wira tentang penampilannya? Keheningan membentang dengan menyakitkan. Rina mendekat ke saya.
Wajahnya memerah karena malu atas perilaku keluarganya yang terungkap kepada orang asing yang mengesankan ini. Tidak ada yang tidak pantas, Sari berhasil berkata, meski suaranya kehilangan racun sebelumnya. Kami hanya menyarankan bahwa mungkin dia akan merasa lebih nyaman. Apa yang Bapak katakan? Suara Lina memotong alasan itu dengan presisi bedah. Saya merasa terdorong untuk bicara. Tidak apa-apa, Lina. Sungguh, saya mungkin sebaiknya pergi. Tidak. Dia menoleh ke saya dengan pandangan yang tak menerima bantahan. Ini tidak apa-apa. Apa sebenarnya yang mereka katakan kepada Bapak? Sebelum saya bisa menjawab, gelas anggur Bima akhirnya terlepas dari tangannya yang gemetar, pecah di lantai marmer dengan suara seperti janji yang hancur. Anggur merah menyebar di batu putih seperti darah. Mereka bilang, saya berkata pelan, saya tak bisa duduk di meja bersama manusia. Kata-kata itu menggantung di udara seperti dakwaan. Beberapa tamu menarik napas kaget. Ekspresi Lina tak berubah, tapi sesuatu bergeser di sikapnya. Pelurusan yang membuatnya tampak tiba-tiba lebih tinggi, lebih tangguh. Saya mengerti. Suaranya membawa dingin pagi musim hujan. Dan ini cara Bapak memperlakukan seseorang yang menghabiskan sore harinya membantu orang lain. Ini definisi Bapak tentang perilaku yang pantas. Bu Hartono, mohon dipahami. Parman mulai dengan putus asa. Oh, saya sangat memahami. Lina bergerak berdiri di samping saya. Kehadirannya seperti baju zirah melawan kekejaman mereka. Saya memahami bahwa Wira mengorbankan sore harinya untuk membantu orang asing. Tiba terlambat ke pesta Bapak karena kebaikannya, dan diberitahu dia tak layak duduk bersama manusia. Wajah Sari menjadi putih kapur. Kami tidak bermaksud. Bapak bermaksud persis apa yang Bapak katakan. Nada Lina bisa memotong berlian. Sekarang, izinkan saya sama jelasnya dengan apa yang saya maksud. Dia menoleh ke seluruh ruangan, memastikan setiap tamu mendengar kata-katanya. Entah Wira duduk di meja ini dengan hormat dan martabat yang pantas dia terima, atau saya akan keluar dari pintu itu segera. Keheningan yang menyusul absolut. 20 pasang mata mengamati wanita paling elegan di ruangan itu, memberikan ultimatum kepada tuan rumah mereka. Mulut Parman terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan udara. Bapak tidak memahami, bisik Bima. Reputasi kami, posisi kami di komunitas. Posisi Bapak. Tawa Lina tak membawa kehangatan. Posisi Bapak ditentukan oleh cara Bapak memperlakukan orang saat Bapak pikir tak ada yang penting mengawasi. Dan saya telah mengawasi. Dia berbalik menghadap ruangan. Saya telah melihat lebih banyak karakter di jari kelingking pria ini daripada yang ada di seluruh rumah ini. Siapapun yang tak setuju dipersilakan pergi bersama tuan rumah. Tak satu pun tamu bergerak menuju pintu. Rina melangkah maju, air mata di matanya. Bu Hartono, saya sangat menyesal. Ini bukan yang saya inginkan untuk malam ini. Permen maaf seharusnya datang dari keluarga suami Bapak. Sayang. Nada Lina hanya melembut untuk Rina. Bapak tidak bertanggung jawab atas pilihan mereka. Parman dan Sari bertukar pandangan putus asa. Perayaan ulang tahun mereka telah menjadi pengadilan moral, dengan tamu paling penting mereka bertindak sebagai hakim dan juri. Tentu saja, Wira diterima di meja kami, kata Parman akhirnya, suaranya kosong karena kekalahan. Kami hanya khawatir tentang kenyamanannya. Betapa perhatian. Sarkasme Lina bisa membekukan anggur. Kalau begitu, mari kita lanjut ke makan malam, ya? Wira, maukah Bapak memberi saya kehormatan duduk di samping saya? Saya memandangnya, wanita yang muncul seperti jawaban atas doa, mengubah penghinaan menjadi pembenaran dengan hanya otoritas moral dan martabat tak tergoyahkan. Saya tersanjung, kata saya. 20 menit kemudian, kami duduk mengelilingi meja makan mahoni keluarga Dewi, sebuah perkumpulan canggung dari kesopanan yang dipaksakan dan ketegangan yang mendasari. Lina memposisikan diri di tempat dia bisa mengamati semua orang, sementara saya mendapati diri di kursi kehormatan, posisi yang tak pernah saya harapkan di rumah ini.
Pelayanan makan malam berlangsung dengan kesopanan yang menyakitkan. Sari mengiris daging panggang ulang tahun dengan presisi bedah. Gerakannya tajam dan terkendali. Bima menuang anggur dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Sementara Rina mencoba percakapan normal tentang cuaca dan acara lokal. Parman, sementara itu, tak bisa berhenti bicara. Kami sangat senang Bapak bisa bergabung dengan kami malam ini, Bu Hartono. Katanya untuk ketiga kalinya, menggergaji daging sapinya dengan semangat yang tak perlu. Reputasi Bapak di komunitas investasi mendahului Bapak. Tentu saja, alis Lina terangkat. Benarkah? Oh, pasti. Ketika kami mendengar Bapak mempertimbangkan proposal kami, ya. Suara Parman mereda saat dia menyadari apa yang dia katakan. Keheningan yang menyusul sangat memekakan telinga. Setiap garpu berhenti bergerak. Setiap gelas terhenti di tengah jalan ke bibir. Wajah Parman menjadi warna anggur yang tumpah di lantai foyer. Proposal Bapak. Nada Lina tetap netral, tapi saya menangkap kecerdasan tajam di balik pertanyaannya. Yah, maksud saya. Parman mencoba mengendalikan kerusakan, tapi kata-kata keluar lebih cepat dari yang bisa dia kendalikan. Peluang ekspansi untuk konstruksi Dewi. Proyek pengembangan komersial yang kami ajukan ke firma Bapak bulan lalu. Pemahaman menghantam seperti pukulan fisik. Lina bukan hanya wanita elegan yang kebetulan ada di pesta mereka. Dia adalah calon investor mereka, orang yang bisa membuat atau menghancurkan bisnis Parman, wanita yang persetujuannya sangat mereka butuhkan, dan mereka baru saja menghabiskan malam memperlakukan pria yang membantunya seperti sampah. Saya mengerti. Lina meletakkan garpunya dengan hati-hati. Ya, saya mengevaluasi peluang investasi melalui firma modal Ventura saya, meski saya harus bilang malam ini sangat mendidik. Gelas anggur Bima berhenti bergerak sepenuhnya. Mendidik. Memang. Bapak tahu, keputusan investasi saya tidak hanya berdasarkan proyeksi keuangan dan analisis pasar. Suara Lina membawa otoritas ruang rapat dan keputusan bernilai miliaran. Karakter penting, integritas penting, cara orang memperlakukan orang lain saat mereka pikir tak ada yang penting mengawasi. Itu sangat penting. Wajah Parman berubah dari merah menjadi abu-abu. Bu Hartono, jika ada kesalahpahaman. Oh, tak ada kesalahpahaman sama sekali. Senyum Lina bisa membekukan api. Saya sangat memahami. Bapak membutuhkan investasi saya, mengundang saya ke pesta Bapak, dan kemudian menghabiskan malam menunjukkan dengan tepat tipe orang seperti apa Bapak. Sari akhirnya menemukan suaranya. Kami hanya menjaga standar yang pantas. Standar. Tawa Lina tak membawa kehangatan. Bapak bilang kepada pria yang menghabiskan sore harinya membantu orang asing bahwa dia tak layak duduk bersama manusia. Apakah itu standar Bapak? Saya merasakan ruangan berputar saat cakupan penuh situasi menjadi jelas. Orang-orang yang telah menghina saya, yang mencoba mengecualikan saya dari perkumpulan mereka, bergantung pada niat baik wanita yang saya bantu di jalan tol. Keadilan kosmiknya hampir terlalu sempurna untuk dipercaya. Ironinya sangat luar biasa, bukan? Lanjut Lina, pandangannya bergerak di sekitar meja. Pria yang Bapak anggap tak layak berada di perusahaan Bapak, adalah orang yang sama yang menghabiskan 2 jam memperbaiki mobil saya sore ini. Tanpa dia, saya tak akan sampai di sini sama sekali. Pisau Parman berdenting di piringnya. Kami tidak tahu persis. Bapak tidak tahu. Bapak menilai Wira berdasarkan penampilan, profesinya, status sosialnya. Bapak tak pernah repot mempertimbangkan karakternya, kebaikannya, kompetensinya. Lina menyesap anggur, gerakannya disengaja dan terkendali. Dalam pengalaman saya, itu adalah indikator yang jauh lebih baik dari nilai seseorang daripada harga pakaian mereka. Rina meneteskan air mata. Bu Hartono, ayah saya adalah pria baik, pria terbaik yang saya kenal. Saya bisa melihat itu, sayang. Nada Lina hanya melembut untuk Rina. Itu sangat jelas bagi siapapun yang punya mata untuk melihat. Pertanyaannya adalah apakah keluarga suami Bapak bisa melihatnya.
Kue ulang tahun tetap tak tersentuh di dudukannya yang kristal. 3 lapis perayaan yang tak ada yang punya selera untuk menikmati. Di sekitar meja, tamu lain menjaga keheningan hati-hati, saksi tak mau atas penghakiman yang tak mereka duga. Saya ingin Bapak memahami sesuatu, kata Lina, berbicara langsung ke keluarga Dewi. Wira Santoso berhenti di jalan tol yang sibuk untuk membantu orang asing. Dia bekerja selama 2 jam dalam panas, kotor, menggunakan alat dan suku cadangnya sendiri, dan menolak menerima pembayaran apapun. Dia membuat dirinya terlambat untuk pertemuan Bapak karena dia mengutamakan membantu seseorang yang membutuhkan. Kata-katanya menggantung di udara seperti dakwaan. Dan tanggapan Bapak adalah menghinanya karena kebaikan yang membawa saya ke sini dengan selamat. Suara Lina membawa bobot otoritas moral absolut. Itu memberitahu saya segalanya yang perlu saya ketahui tentang karakter Bapak, dan karakter, seperti yang saya sebutkan, sangat penting untuk keputusan investasi saya. Tangan Parman gemetar sekarang. Bu Hartono, tolong, jika Bapak bisa menemukan dalam hati untuk mempertimbangkan kembali. Oh, saya sedang mempertimbangkan banyak hal saat ini, balas Lina. Nadanya menunjukkan pertimbangan itu tak menguntungkan. Lina meletakkan serbetnya dengan presisi disengaja seseorang yang terbiasa membuat keputusan yang mengubah hidup. Ruang makan menjadi hening, kecuali detik lembut jam kakek di sudut, menghitung menit menuju penghakiman. Saya telah membuat keputusan tentang investasi konstruksi Dewi, dia mengumumkan. Wajah Parman menjadi warna abu. Bu Hartono, tolong, jika Bapak bisa membiarkan saya selesai. Suara Lina membawa otoritas ruang rapat dan keputusan bernilai miliaran. Dalam 30 tahun investasi modal Ventura, saya belajar bahwa angka hanya menceritakan sebagian cerita. Faktor terpenting dalam setiap kemitraan bisnis adalah karakter. Dia menoleh ke seluruh meja. Pandangannya menetap pada setiap anggota keluarga Dewi secara bergantian. Karakter mengungkapkan dirinya dalam cara orang memperlakukan orang lain saat mereka percaya tak ada yang penting mengawasi. Karakter menentukan apakah hubungan bisnis akan berkembang atau hanya bertahan sampai tantangan nyata pertama. Gelas anggur Bima terlupakan di tangannya yang gemetar. Karakter. Tepat sekali. Bapak tahu, saya tidak hanya berinvestasi pada rencana bisnis atau proyeksi pasar. Saya berinvestasi pada orang, dan orang yang saya pilih untuk didukung harus menunjukkan kebaikan manusia dasar, integritas, dan rasa hormat terhadap orang lain. Nada Lina tetap profesional, tapi baja mengalir di bawah kata-katanya. Kualitas itu tak bisa ditawar. Sari condong ke depan dengan putus asa. Bu Hartono, pasti Bapak memahami bahwa kami menjaga standar tertentu.